Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari, pagi yang indah, kita bisa bangun, itu semua kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur, kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kami mau komitmen setiap pagi terlebih dahulu untuk Tuhan. Dan kami percaya kalau kami kenyang dengan Tuhan, sebagaimana Mazmur 90 ayat 14, maka sepanjang hari kami penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan kami lihat tangan Tuhan, Tuhan meneguhkan pekerjaan kami, kemurahan Tuhan menaungi kami. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran tentang doa Yabes. Ini sering kita nyanyikan lagu tentang doa Yabes ya. Kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Kasih Tuhan, doa Yabes ini seringkali terjadi polemik mengenai doa ini. Ada berbagai pandangan, pendapat tentang doa Yabes ini. Ada yang mengatakan doa ini doa egois. Ada yang berpendapat bahwa doa Yabes ini tidak sepatutnya untuk kita panjatkan persis seperti doa Yabes ini. Karena doa Yabes ini tidak menunjukkan satu pengaruh yang positif untuk kita jalani sebagai umat Tuhan. Karena Yabes ini, nama Yabes sendiri adalah kesakitan. Maka tidak sepatutnya lah kita berdoa seperti yang ada di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. Apapun pendapat yang ada, perlu kita perhatikan kekasih Tuhan. Doa Yabes ini ada di dalam Alkitab, sangat jelas di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. Dan ini pun juga merupakan kebenaran dari sekian banyak kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan lebih meneguhkan lagi, doa Yabes ini dikabulkan Tuhan. Sekali lagi kekasih Tuhan, doa Yabes ini dikabulkan Tuhan. Nah, mengapa tidak kalau kita belajar dari doa Yabes ini, kebenaran apakah yang bisa ditarik untuk kita bisa juga menaikkan doa ini seperti Yabes menaikkan doa yang ada dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. Yang perlu kita perhatikan kekasih Tuhan, doa Yabes ini adalah doa pribadi Yabes. Nah, di sini doa pribadi ini penting. Kalau kita dalam doa pribadi saja tidak beres, bagaimana kita bisa berdoa dalam berjemaat? Dipulihkan untuk memulihkan. Nah, Yabes ini kita sudah membaca tadi, dia lahir, ibunya melahirkan dengan penuh kesakitan, sehingga dia diberi nama Yabes. Nah, perhatikan, Yabes
dipanggil oleh orang-orang di sekitarnya Yabes, 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 ya, yang artinya kesakitan, kesakitan, kesakitan. Padahal kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa perkataan itu mempunyai dampak yang besar. Seperti kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 3 tentang, ya, dampak lidah. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Demikian juga saudara bisa memperhatikan dalam Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Ya, demikian juga di dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Demikian juga, ya, ayat 2 dari pasal 39, Mazmur 39 ayat 2, bahwa perkataan ini mempunyai dampak. Nah, lihat, Yabes ini diberi nama kesakitan, kesakitan, kesakitan. Ya, saudara kalau punya anak kemudian diberi nama kesakitan, kemudian teman-temannya di sekolah dari sejak kecil sampai dewasa dipanggil kesakitan, kesakitan, kesakitan. Nah, ini kan dampaknya, ya, besar. Ya, apa yang ditabur akan dituai. Nah, ini kalau kita melihat di dalam Amsal 18 ayat 20-21, mati hidup dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah, kalau kita mengeluarkan kata-kata negatif, ya, sial, aku ini sial, aku ini apes, 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 dia siram dengan air, dengan pupuk, dan menuainya apa? Apes tenan. Nah, tidak sadar kalau dia sudah mengutuk dirinya, mengutuk keluarganya, mengutuk usaha pekerjaannya. Nah, di sini harus dicabut. Kalau selama ini kita memperkatakan kata-kata negatif, tidak heran apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini merupakan penuaian dari kata-kata negatif yang sudah kita tabur beberapa waktu yang lalu. Nah, ini harus dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita perhatikan ada beberapa latar belakang praktis yang harus kita perhatikan, ya. Dan ini mengapa kebenaran ini dapat diterima? Karena Yabes ini mengantisipasi namanya kesakitan, ya, dampaknya ada. Itulah sebabnya dia mengantisipasi dengan berdoa, doa Yabes. Nah, di sini mengantisipasi ke depan. Mengapa? Karena dengan demikian sepanjang hidupnya ini, ya, jangan sampai namanya itu menjadi, ya, terwujud. Ya, itu sebabnya, ya, maka doa ini dipanjatkan oleh Yabes. Ini prinsip sekali. Doa ini dipanjatkan untuk mengantisipasi nama yang sudah diberikan dari sejak kecil. Nah, kita perhatikan aplikasi dari prinsip penting dari pemulihan diri. Perhatikan kalimat yang pertama, lebih dimuliakan. Kekasih Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara yang lain. Di dalam hidup ini, tentunya kita menghadapi dinamika kehidupan di mana ada kesulitan, kesukaran. Ya, kita pastilah seperti pada umumnya manusia hidup itu mencari penghidupan, ya, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kalau kita membaca dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Itu ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ini cara Tuhan.
Manusia pada umumnya, manusia duniawi, mencari 3 hal ini. Mereka berusaha semaksimal mungkin dengan bekerja keras, tapi ada yang tidak berhasil. Bahkan ada yang dengan cara menghalalkan segala cara. Nah, di sini kita lihat Yabes ini memakai cara Tuhan karena berseru kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita lihat bagaimana Daud ini dia seorang raja. Dia punya segala-galanya, fasilitas karena seorang raja. Tetapi kita membaca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lihat, dia seorang raja, tetapi menyadari bahwa dia terbatas. Tetap mempunyai pengharapan pertolongan kepada Tuhan. Ini. Demikian juga Yabes. Dia berdoa ini kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan mengabulkan. Berikutnya, permohonan doanya ini memberkati aku berlimpah-limpah. Di sini kekasih Tuhan bukanlah teologi kemakmuran yang saya ajarkan, bukan menjadi kaya secara jasmania, bukan. Berkat di sini dalam pengertian menunjukkan kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan, berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan, berlimpah-limpah dengan rahmat Tuhan, berlimpah-limpah dengan anugerah Tuhan. Sesuai dengan Yohanes pasal 10 ayat 10b, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Selanjutnya kita memperhatikan memperluas daerahku. Nah, di sini bukan menjadi tuan tanah yang mempunyai banyak tanah-tanah, bukan itu. Di sini menunjukkan betapa pentingnya menjadi pribadi yang mempunyai dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ini maksudnya. Berikutnya dikatakan apa? Tangan Tuhan menyertai aku. Tangan Tuhan menyertai aku. Di sini semua pasti kita setuju bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Siapa kita ini? Manusia yang sangat terbatas. Di dalam menjalani kehidupan ini kita menghadapi tantangan jasmani. Bahkan di baliknya itu ada alam roh. Tentunya betapa pentingnya pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita butuh Tuhan. Apalagi dalam kehidupan ini, dalam masa sekarang ini, kita menghadapi situasi kondisi masa yang sukar. Rasul Paulus menulis, hari-hari ini jahat adanya. Ada begitu hal yang tidak terduga bisa terjadi. Dalam hitungan detik, bukankah kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Selanjutnya dikatakan apa? Melindungi aku daripada malapetaka. Kekasih Tuhan, banyak hal dalam hidup ini, banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Kalau kita membaca Efesus pasal 5 ayat 15-16, Rasul Paulus mengatakan hari-hari ini jahat adanya. Demikian juga 2 Timotius pasal 3. Kita ada di masa yang sukar. Nah, siapa yang mau tertimpa malapetaka? Tentunya tidak ada seorang pun yang mau tertimpa malapetaka. Kita sayang keluarga kita, kita tidak mau juga anggota keluarga kita tertimpa malapetaka. Kekasih Tuhan, maka dengan demikian supaya kita ini senantiasa terjaga, senantiasa waspada, mawas diri, eling dan siuman, maka kita semua pasti mohon perlindungan Tuhan. Supaya melindungi kita daripada malapetaka. Kemudian, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Firman Tuhan sudah menetapkan dalam Mazmur 90, Tuhan tetapkan usia manusia 70 tahun. Kalau kuat bisa 80 tahun. Selebihnya adalah kita akan menghadapi kerapuan terhadap tubuh jasmani ini. Nah, di sini Rasul Paulus ingatkan, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus ingatkan supaya kita ini memperhatikan bahwa tubuh jasmani kita ini sementara. Kita harus memperhatikan 1 Korintus 10 ayat 13. Kita perhatikan bahwa demikian juga 1 Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 10, tubuh jasmani kita ini semakin merosot, tetapi biarlah tubuh batiniah, tubuh rohani kita ini semakin terus diperbaharui dari hari ke hari. Nah, di sini firman Tuhan ingatkan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di sini kekasih Tuhan, dalam kita menghadapi tantangan kehidupan ini, nah, betapa pentingnya suatu permohonan doa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita tahu manusia sangat terbatas. Kita juga harus menjaga kesehatan kita, karena tubuh jasmani kita semakin merosot, kita menjaga. Karena firman Tuhan katakan kalau kuat bisa 80 tahun. Kalau kuat di sini mungkin olahraga, menjaga kesehatannya selalu prima, makanan yang bergizi, vitamin, tetapi tetap harus menghadapi kenyataan betapa tubuh ini lemah. Nah, disinilah doa Yabes ini, karena Yabes memahami, menyadari bahwa dia dilahirkan dengan penuh kesakitan dari ibunya, sehingga dia diberi nama kesakitan. Dan supaya dampak perkataan itu tidak mempengaruhi, maka dia berdoa, sedemikian rupa dengan kalimat yang merupakan permohonan kepada Tuhan. Perhatikan, lihat, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah, ini tidak ada salahnya kita menaikkan doa ini, apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Bahkan COVID-19 ini bermutasi dalam varian yang baru. Nah, varian yang baru ini punya kekuatan daya tularnya itu 70%. Dan kita manusia yang sangat terbatas, maka tidak ada salahnya kita berdoa Yabes ini. Karena ini tertulis dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Bahkan lihat, suatu permohonan kepada Tuhan loh saudara. Dan lihat, Tuhan mengabulkan permintaannya. Tidak ada salahnya kita berdoa ini. Dan perlu kita doa ulang-ulang. Untuk ulang-ulang ini juga untuk supaya kita ini, di dalam keterbatasan kita ini, kita mau berdoa berulang-ulang di hadapan Tuhan, supaya kita di dalam perkenanan Tuhan. Karena sesuai dengan Yosua 1 ayat 8, demikian juga sesuai dengan Yesaya pasal 55 ayat 13. Demikian juga seperti di dalam Ulangan pasal 9 ayat 4 sampai dengan 6. Berulang-ulang. Tidak ada salahnya kita panjatkan di hadapan Tuhan. Karena kita manusia terbatas. Kita mohon kepada Tuhan. Dan lihat doa Yabes, Tuhan mengabulkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Telah dicontohkan oleh Yabes. Dan kami mau Tuhan memanjatkan doa ini dalam situasi kondisi sekarang ini COVID-19. Bahkan Tuhan semakin meluas dan semakin daya tularnya begitu kuat. Tuhan, kami manusia terbatas. Sebab itu kami mohon Tuhan supaya doa Yabes ini bisa kami naikkan. Kami percaya kalau Yabes Tuhan kabulkan, demikian juga doa kami Tuhan kabulkan. Mari Tuhan, mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan Tuhan pertolongan Tuhan. Yang lemah, yang sedang dalam masalah, baik
kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usahanya, bahkan sedang sakit kesehatannya. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong satu persatu. Bangsa negara kami Indonesia juga Tuhan tolong Tuhan. Mari Tuhan, wabah yang ada di Indonesia ini, kami mohon kedaulatan Tuhan. Tuhan dengan kedaulatannya, dengan hati Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia ini. Vaksin yang telah ada di Indonesia bisa efektif, Tuhan berkati. Dan NKRI Tuhan tetap terjaga, terpelihara oleh kasih setia Tuhan bagi bangsa negara yang kami cintai ini. Segala puji syukur bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.